Selamat masuk Mbak. Ya, siap pulang dulu. Oke. Halo Mbak, aku Isma Nur. Ahli gizi di sini. Ada di sini aku. Ini Bu, saya tuh kemarin dari dokter Nakira. Nah, saya ini kontrol, nah katanya saya ini terkena GERD gitu. Nah, disuruh ke ahli gizi. Oke. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Dara. Mbak Dara. Oke, Mbak Dara. Mbak Dara sekarang usianya berapa? Usianya 25 tahun. 25 tahun. Sebelumnya Mbak Dara ada surat rujukan dari dokter atau Ada. Enak. Oke, kalau dari sini saya lihat hasil kurang HB2 normal ya Mbak. Oke, versi Mbak Dara ya. Oke, Mbak Dara kalau boleh tahu berarti ini dimulainya dari sudah berapa lama? Baru kemarin sih, 1 minggu yang lalu saya konsul ke dokter kontrol itu. Terus saya kayak enak aja perutnya, harus kontrol, terus ternyata kena GERD. Berarti udah berjalan sama 1 minggu ya Mbak. Sebelumnya Mbak pernah punya penyakit riwayat penyakit sebelumnya? Ada sih. Oke, sebelumnya Mbak berobat ini sudah beberapa kali? Baru sekali. Baru sekali dan dirujuk ya Mbak ya kesembuhannya. Oke, kalau untuk aktivitas biasanya Mbak Dara ini ada aktivitas apa aja Mbak sehari ini? Sehari-hari saya cuman ini sih Mbak, jaga warung, Baru jaga toko, oh baju. Oh baju itu biasanya sehariannya di gitu aja Mbak? Iya, duduk aja. Oke. Kalau untuk kebiasaan olahraga? Olahraga jarang sih Mbak, saya karena malas. Males juga ya. Oke. Kalau untuk setiap hari itu ada mungkin stres atau bagaimana Mbak? Ya kadang stres gitu sih Mbak, soalnya kan kalau habis jaga toko pulang terus langsung beres-beres rumah, ngurusin anak. Saya kan punya anak satu ya. Oh, punya anak satu. Masih kecil tapi jadi stres gitu lah Mbak, ngurusin rumah. Oke, Mbak Dara terakhir nimbang kapan? Terakhir kayaknya 1 bulan, enggak deh, kemarin waktu konsul itu ke dokter itu. Kemarin nanti berapa tuh Mbak? Kemarin itu 47. Tinggi badannya. Oke Mbak, untuk memvalidasi berat badan juga tinggi badan Mbak, kita boleh cek dulu ya Mbak? Mari Mbak. Oke, pertama kita pengukuran tinggi badan dulu ya Mbak. Mbak sebelumnya boleh dilepas dulu alas kakinya supaya kita valid nanti untuk pengukuran. Oh iya. Mbak sebelumnya apakah boleh dibuka ikat rambutnya? Oh boleh. Karena nantinya jika ikat rambut masih kelihatan Mbak ya, umur seperti ini, dia takutnya nggak valid nanti hasilnya. Bisa naik Mbak? Oke, 5 titik, ujung kaki, bokong, kepala. Tarik nafas, berat pandang ke atas, ke depan. 160. Oke, sekarang kita timbang berat badan ya Pak. Sebelumnya di kantong Mbak apakah ada benda yang memberatkan? Nggak ada sih Bu. Oke, bisa naik. Pandang kaki ke depan, tarik nafas. Oke Mbak, saya duduk lagi. Iya. Oke, tadi dari hasilnya berat badan Mbak 46, tinggi badannya 160. Berarti ini ada penurunan ya Mbak. Kemarin kan 47 ya Mbak, sekarang 45. Oke, status gizi Mbak di sini berat badan kurang Mbak. Nanti asupannya kita tambah lagi ya Mbak, biar Mbak berat badannya bisa normal. Oke, Mbak selama
selama Mbak menderita GERD ini ada keluhan apa aja Mbak? Keluhan saya ini rasanya kayak mual, muntah gitu kan. Apalagi kalau udah perutnya sakit tuh, panas, terus rasanya kayak naik gitu di tenggorokan gitu. Tenggorokan ya, Mbak, ya. Jadi kadang tuh rasanya kayak susah menahan makanan. Oke. Oke Mbak, sebelumnya kita melakukan ini ya Mbak, melakukan tanya jawab seputar recall. Yang mana recall ini agar kita mengetahui asupan Mbak 20% gula pekan, dan juga nanti saya mau tanya juga tentang kebiasaan makan Mbak. Oke Mbak. Kemarin bangun kemarin bangun tidurnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Jam 5 subuhnya Mbak. Jam 5 subuhnya apakah ada asupan? Oh tidak ada. Kemudian dari jam 5 hingga jam 8 Mbak ada makan sesuatu? Enggak sih, saya tuh jam berapa? Setengah 9 baru makan. Oke, sarapannya kemarin jam setengah 9 ya Mbak? Soalnya belum nafsu makan. Oh, kalau harus makan ya Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu kemarin makan apa tuh Mbak? Makan nasi, Nasi putih, telur, telurnya diapain Mbak? telur dadar, Telur dadar. Oke, kemudian terus tempe orek. Udah sih itu aja. Udah itu aja. Kemudian dari jam setengah 9 sampai ke zuhur apakah ada makanan seringan Mbak? Ada sih. Waktu itu saya makan jeruk Makan jeruk di jam berapa itu Mbak? jam 10. Jam 10. Jeruknya diapain itu Mbak? Dimakan biasa. Makan biasa. Kemudian dari jam 10 mau ke jam 12. Jam 12 saya makan. Jam 12 makan apa itu? Makan pakai lontong sayur. Lontong sayur. Kemudian Pakai telur balado. Oke. Kemudian Labu siam. labu siam. Labu siam ini apa ini Mbak? Di sayur sambelnya itu. Saya sambil dulunya. Kemudian Terus sama kerupuk. apa itu Mbak? Kerupuk udang. Telur udang. Kalau ini buat atau beli Mbak? Atau saya? Itu beli karena kan saya kerja. Kemudian dari jam 12 menuju jam 3 sore ada makanan lain? Kemarin Kemarin itu makan ini sih mbak, saya beli jus. jus apa itu? Jam jus Ini jam 3 jus strawberry jus strawberry tanpa gula. tanpa gula. Karena saya suka yang asin-asin. Kemudian setelah minum jus strawberry Pak, Saya makan malam anak jam berapa? jam 7. Jam 7. Kemudian makannya apa itu Pak? Nasi, ayam goreng, Ya. sambal, lalapan. Sama oke. Kemudian dari jam 7 Udah sih nggak ada makan-makan lagi. nggak ada. Kemudian itu apakah Mbak tidur? Langsung tidur atau Tidur itu jam 11. jam 11? Jam 11 malam ya Pak? Jam 11 malam? Udah sih nggak ada makan-makan lagi. Itu makan apa? Udah sih makan lagi. Ada langsung tidur. Malam Pak suka banget Mbak? Kadang, kemarin saya bangun. Saya makan salad buah yang ada di kulkas. Kebangunnya jam berapa? Jam 4 itu. Jam 4 subuh? Makan salad buah ya Pak? Di salad buahnya ada apa aja? Semangka sama melon. Terus makan sama melon aja? Oke. Kemudian dari jam 4 mau ke jam 7 apakah ada asupan? Iya, pokoknya malam itu subuh itu kebangun, terus
pengen itu makan itu dulu paling habis 2 sendok makan. Habis itu udah tidur lagi sampai jam 6 bangunnya. Di jam 4 subuh, kemarin mau ke pagi tadi ada makan apa aja? Waktu tadi. Apa aja jadi maaf sebelumnya. Salah jam 4 ini. Kemudian tidur lagi. Bangunnya di jam berapa itu? Kemudian dari jam 6 ini Mbak ada makan apa lagi? Enggak. Sampai jam Bangunnya jam 7-an udah. kalau untuk nasinya tadi pagi itu Mbak makan kira-kira segini ya? Segini? Satu. Untuk telur dadarnya 1 butir, 2 butir atau berapa butir? 1 butir segini. Dan orangnya kira-kira Mbak ambil berapa makan berapa sendok? 2 sendok. Itu habis semua Mbak? habis. Oke. Untuk jeruknya Kemarin 2 buah. sedang gitu. Terus pas Mbak makan lontong sayur ini Mbak, lontong sayurnya Mbak pakai kantongnya pakai berapa? Banyak. Lontongnya tuh mungkin kira-kira ada 8 potong. Untuk telurnya, telur baladonya Telurnya 1 butir. Terus untuk labusnya kira-kira ada 3 sendok. 3 sendok. Untuk kerupuk udang Mbak makan berapa banyak? Udah bisa. 2. Oke. Untuk jus strawberry yang tanpa gula ini Mbak biasanya kira-kira berapa gelas itu Mbak? 1 kali itu Satu pakai isi yang kira-kira dia berapa mili? 200, 250. Itu ada tambahan lain Mbak di jusnya? Nggak ada sih, cuma pure juice aja. Untuk nasinya pas makan malam kira-kira dari ini lebih atau kurang? Nggak, Cuma segini. Untuk ayam gorengnya pas Mbak malam kemarin makan yang bagian ayamnya bagian paha. seperti ini. Untuk sambalan Mbak pakai berapa banyak? Sambal 2 sendok. Lalapannya ada apa ya? Lalapannya timun aja sih. Gimana aja ya Mbak malam? Kemudian pas di jam 4 ini Pak makan salad buah. Semangkanya kira-kira ada berapa banyak Pak? Semangkanya mungkin ada 5 potong kecil-kecil gitu. Terus untuk melonnya? Melonnya itu 6 potongan juga kayak. Ini Mbak makannya kemarin pakai nasi, telur dadar, ada banyak kulitnya. Kemudian di sini ada makan jeruk, kemudian makan sayur. Terus jam 3-nya minum jus strawberry ya Mbak. Kemudian malamnya nasi, ayam goreng sampai 8. Kemudian jam 4-nya goreng makan salad buah. Ini bisa nggak ada tambahan lagi? Mungkin ada tambahan lagi, mungkin ada yang kelewat atau Mbak nggak sengaja makan apa dikit? Nggak ada. Nah Mbak, saya mau tahu nih kebiasaan makan Mbak nih. Mbak biasanya kebiasaan makan Mbak suka makan yang asam-asam? Suka. Biasanya makan apa Mbak? Kalau Mbak saya makan yang asam-asam. Ya itu kalau buah saya suka jeruk, terus strawberry, terus saya suka juga yang pedas. Itu biasanya makannya sehari bisa berapa kali atau minggu atau bulan Mbak? Kalau untuk strawberry itu mungkin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kemudian untuk kalau untuk makan pedas? Pedas itu setiap hari sih, saya nggak bisa kalau makan nggak pedas. Nah, berarti Mbak memang suka makan pedas ya Mbak? Nah. Kalau untuk minum kopi dan teh Kak? Kopi saya suka sih, setiap malam itu kadang minum kopi, kadang nggak. Mungkin seminggu 2 kali, 3 kali ya. Seminggu 2 kali ya kalinya. Oke. Kalau untuk kayak yogurt, keju, susu? Suka, karena saya suka sama
sholat. Mbak minum alkohol? Enggak. Minuman soda atau sinergi sekali? Mungkin. Nah Mbak, biasanya Mbak kalau makan kebiasaannya makan suka di jam berapa Mbak? Sarapan mungkin nggak itu sih, mungkin jam 7 pada kesempatan. Suka terlalu makan nggak? Suka, karena kan kadang nggak kayak nafsu, nggak kayak makan nih, jadi nanti dulu. Oke, kalau untuk kebiasaan makan ini apakah Mbak langsung tidur atau dijeda dulu? Biasanya itu kan kalau malam kan kalau kadang agak malam gitu ya, dan habis isya baru pulang gitu. Jadi kadang habis isya itu makan malam terus sampai rumah itu kadang mandi terus tidur aja. Jadi langsung tidur. Itu ada jeda sekitar 30 menit sampai 1 jam? Mungkin enggak sih, kan biasanya juga makan kan di rumahnya, jadi makan mandi langsung tidur. Langsung tidur ya? Tadi saya lihat tadi dari asupan Mbak tadi, Mbak tadi suka makan asam-asam ya Mbak ya, pedas-pedas. Dan mungkin kebiasaan ini Mbak bisa memicu Mbak mengalami GERD Mbak. Karena kan fase lambungnya yang tadinya Mbak lambung Mbak yang biasanya makannya suka teratur ya Mbak ya. Ketika Mbak makan telat, kemudian Mbak langsung makan asam atau pedas, itu jadi lambungnya kaget ya Mbak ya. Terus diganti naik adanya reflux dari lambung, naik ke kerongkongan, jadi panas yang Mbak bilang tadi ya Mbak ya. Ini kedepannya kita bisa mengurangi ya Mbak. Nah di sini kita akan menjalankan diet GERD Mbak. GERD itu penyakit yang terjadi ketika asam lambung Mbak itu naik ke kerongkongan Mbak. Jadi rasanya kayak panas ya Mbak ya, panas atau perih gitu juga. Dia itu biasanya sensasinya perih atau dada di perih di dadanya atau sampai di kerongkongan. Kemudian ada rasa pahit lembut, kemudian juga ada mual ya Mbak. Seperti yang Mbak bilang tadi, mual dan juga suatu penenang. Nah tujuan kita ini di sini untuk mengurangi gejala reflux asam lambung naik Mbak ke kerongkongan, kemudian juga melindungi mukosa lambung agar tidak luka ya Mbak ya dengan jadinya ini. Kemudian juga menghindari hal yang dapat mengurangi tekanan pada sphincter di lambung sehingga makanan itu naik ke atas. Nah di sini nanti kita akan mengurangi beberapa makanan juga seperti makan makanan dengan bahan bumbu yang tajam, makanan yang pedas atau bahan berlemak atau juga asam-asam nih Mbak. Nah di sini juga ada beberapa makanan yang dianjurkan dibatasi. Salah satunya Mbak sudah mulai untuk membatasi seperti gandum, mie kasar, jagung, juga mie instan, kue manis, serta pada lemak. Kemudian juga untuk proteinnya kita coba kurangi untuk daging makanan laut, juga seperti makanan yang digoreng juga. Kemudian seperti proteinnya makanan-makanan seperti kacang tanah atau olahan kedelai seperti itu. Kemudian sore-sore juga makanan-makanan bergas ya Mbak, contohnya kol, sawi, brokoli, bawang, kemudian juga sayuran. Mbak bisa mengonsumsi tadi Mbak udah makan labu, nanti juga pas Mbak sayurannya wortel, labu, siang, bayam atau makan buncis itu bisa Mbak makan, bisa jadi lalapan atau nanti Mbak makan coba untuk dibuat berkuah. Kemudian juga minumannya dihindari untuk kopi teh, bersoda, alkohol atau jus buah asam. Kan tadi Mbak makan jeruk sama strawberry, mungkin nanti bisa dikurangi ya Mbak ya. Terus itu bumbu-bumbunya juga untuk seperti cabai, merica, cukai itu juga untuk dihindari dulu ya Mbak. Nah ini untuk pengaturan makannya nih Mbak. Untuk makan pagi ini Mbak bisa makan pakai yang untuk kita menjaga lambung kita kalau juga ya Mbak. Mbak bisa untuk mengubah tekstur makanannya dari nasi sekarang menjadi nasi tim. Nasi tim itu dia lembek tapi tidak besar seperti bubur ya Mbak. Nasi tim. Kemudian lauk hewaninya di sini Mbak bisa pakai semur telur, terus juga atau ayam panggang teriyaki. Di sini kita pakai semur telur ya Mbak. Oke, untuk
Nah bagi Mbak bisa memakai tahu kukus atau tahu putih, karena juga tahunya juga nanti kan lembut juga ya Mbak ya. Kemudian untuk sayuran juga kita pakai sayur bening ya Mbak. Sini. Kemudian untuk buahnya kita pakai di sini pepaya Mbak ya. Karena kita nggak pakai buah asam dulu Mbak di sini ya. Untuk selanjutnya kita bisa memakai smoothie cepat atau pisang mungkin Mbak. Nah, kemudian untuk makan siang di sini Mbak juga bisa pakai gabus atau istilah potato itu bisa. Juga babat hewannya kita bisa ayam. Kemudian dengan tempe bacem. Nah ini juga Mbak bisa makan selinginnya pakai bubur kacang hijau tanpa santan ya Mbak, karena kan kita nggak mau buat lambung kita kembali seperti memicu dulu penggunaan santan ya Mbak, karena memicu asam lambungnya nanti naik. Kemudian juga di sini ada makanannya pakai nasi tim. Kemudian kita pakai pepes ikan temu ya Mbak, dengan sup tahu, tumis kunci, wortel, dan juga makanan. Nah ini Mbak, tapi kalau misalnya sekiranya kayak saya bosan nih Mbak makannya aja ya Mbak, nah dulu ini sih Mbak, untuk karbohidratnya mungkin ini biskuit kita hindari dulu ya Mbak ya, ini dulu kita hindari dulu. Kemudian di sini kita bisa pakai tadi kentang, kemudian juga nasi. Kemudian untuk lauk hewannya kita bisa pakai dagingnya tanpa kulit, pakai ayam tanpa kulit, kemudian juga ikan kukus atau telur rebus juga bisa Mbak. Kemudian untuk makanan nabatinya Mbak bisa pakai tahu, tempe, semuanya bisa. Kalau seperti kacang-kacangannya mungkin buat ngunyahnya lebih susah ya. Nah, kalau untuk sayurnya, ini sayurnya kalau untuk sayuran bagian A ini Mbak boleh makan semua Mbak, karena energi juga nggak terlalu. Tapi kalau untuk sayur bergas itu dihindari Mbak, kayak kol, kubis, terus juga brokoli, bawang, dan cabai-cabai gitu ya Mbak. Ini saya tandain ya Mbak, belum boleh makan sini. Nah, kemudian nih untuk minumannya Mbak susu masih boleh Mbak, tapi kalau juga masih boleh. Nah, nanti untuk pengolahannya Mbak bisa kurangi untuk digoreng ya Mbak. Jadi kita sekarang mungkin bisa Mbak kukus atau Mbak rebus dulu, karena takutnya nanti itu memicu asam lambungnya nanti naik. Atau yang berlemak itu kan Mbak tadi dibuang ya Mbak, karena kalau misalkan Mbak makan yang berlemak nanti memicu Mbak badan untuk kalau Mbak masak ya, kalau Mbak penggunaan mungkin minyaknya nanti takut berlebih, Mbak kan mual tadi, takutnya memicu rasa mual itu tadi kembali. Jadi nanti untuk asupan untuk makanan diingat lagi, untuk bumbu-bumbu tadi dihindari, kemudian makan makanan asam juga dihindari, kemudian untuk pedes-pedes juga dihindari ya Mbak. Kita sama-sama mau sehat pasti kan Mbak. Oke. Sampai jangan lupa jangan terlalu stres Mbak, stres, istirahat yang banyak. Juga untuk pola tidur, Mbak makan setelah makan jangan langsung tidur. Nggak bisa tuh. Untuk jeda waktu tidur dari makan ke tidur ini 2-3 jam Mbak. Jadi nanti pola tidurnya juga kita coba untuk ubah juga. Kemudian hindari begadang ya Mbak ya. Itu tadi yang bisa saya berikan konseling ke Mbak. Kira-kira Mbak di rumah nanti apa yang Mbak lakukan? Mungkin saya ini sih pola tidurnya tadi dijaga. Terus habis itu jarak dari makan sama tidurnya itu 2-3 ya minimal ya Mbak ya, 3 jam ya. Terus habis itu kurang juga makanan asam, beras itu waktu sakit itu dikurangi ya.
Nah, kalau makannya nanti gimana? Pola makannya, Pengolahannya mungkin? pengolahannya mungkin saya yang biasanya kayak tumis-tumis balado gitu terus goreng gitu mungkin dikurangin dulu, terus mungkin bisa diganti kayak ikannya mungkin bisa di sop atau di steam atau dipanggang gitu ya mbak ya. Bungkus ya Mbak. Kayak tadi, Mbak nanti 2 minggu lagi apakah ada pengecekan atau mungkin jadwal dari dokternya gimana? Jadwal dari dokternya itu 1 minggu, mungkin 1 minggu yang akan datang sih. 1 minggu yang akan datang. Nanti mungkin setelah itu mungkin bisa didiskusinya Mbak, biar kita nanti mantau apakah sudah ada perubahan nih dari Mbak ya.